warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman wa 'azama lana tilka an-ni'mata bi ni'matil qur'ani wa idraki syahri ramadan. Syahru ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikud dayyan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi zawil ihsan wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqabal malawan. Amma ba'du, fa inna khayra wasiyatin wassa biha al-awwaluna wal akhirun al-wasiyatu bi taqwallahi azza wa jalla tafuzu biha indal hisabi wal mizan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, as-sa'imin was-sa'imat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali mencurahkan nikmat dan karunia kepada kita. Dengan izinnya kita sudah sampai pada hari-hari terakhir di antara hari-hari indah bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan hari-hari berlalu dapat menjadi bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa harus menanggung malu. Dan semoga hari-hari yang mendatang menjadi semangat kita untuk menjadi para pemenang. Hari ini hari ke-27. Semoga kita diizinkan Allah menjadi orang yang berpuasa karena imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala semata dari Allah. Yang masuk pula man qama ramadhana imanan wahtisaban, yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Dan lebih-lebih lagi mudah-mudahan menjadi bagian dari man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, siapa yang melakukan qiyam lailatul qadr karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah semata. Semoga dengan demikian kita termasuk hamba yang dimerdekakan dari api neraka dan dijauhkan wajah kita daripadanya sejauh-jauhnya. Amin. Bersyukur kita kepada Allah SWT masih bisa bertemu melalui udara. Mudah-mudahan pertemuan ini diberikan rahmat dan berkah, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal yang saleh, yang berujung pada naiknya dan upgrade-nya peringkat kita. Ilmu melahirkan keyakinan, yang melahirkan amal saleh, sehingga masuk jajaran orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, as-sa'imin was-sa'imat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa lahir dari hati kita yang paling dalam sebagai tanda cinta kita yang terpatri dalam sanubari, yang kokoh di dalam hati kepada Nabi alaihissalatu wassalam.
Sehingga cinta yang sesungguhnya ini membuat ringan segala perintahnya untuk dikerjakan dan tak ada sedikit pun perasaan tidak suka terhadap apapun yang ditegah dan dilarangnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Hari ini kita sama-sama mengaji, mudah-mudahan terbuka hati tentang sesuatu yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ibadah Ramadan yang tersebut dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mengatakan Ramadan indah dengan menghidupkan sunnah. Salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam seperti yang diriwayatkan oleh As-Sahabiyul Jalil Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabir min al-muslimin. Al-hadithu rawahu al-Bukhari 1503 dan Imam Muslim 984. Muttafaq ala sihhatihi. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan, mewajibkan zakat fitrah dari Ramadan, yaitu 1 sa' tamar atau 1 sa' syair gandum. Alal abdi, wajib atas seorang hamba, wal hurri atau orang merdeka, wal zakari laki-laki, wal untha perempuan, was saghiri anak kecil, wal kabir orang dewasa, minal muslimin dari kalangan orang-orang Islam. Hadis ini atau semakna dengannya diriwayatkan pula dari Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah. Ini asalnya, dan kita tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan sahabat dalam mengeluarkan zakat dari yang disebutkan ini. Oleh sebab itu, kalau kita merujuk ke zaman sahabat, tak akan kita dapatkan perdebatan seperti yang kita saksikan pada hari ini. Hari ini kita sibuk dengan zakat fitri ini, mungkin masing-masing saling menghujat atau saling menyalahkan sehingga habis terserap energi kita. Dan ada pula yang mengambil jalan tengah, semuanya benar. Dan tentu saja hal ini tidak sesuai dengan kaedah ilmu, karena pertentangan di antara ulama tersebut bukanlah dari sisi tanawwu', tapi adalah ikhtilafut tadad, yaitu yang satu mengatakan sah, yang sebagian kecil mengatakan yang sebagian besar mengatakan tidak sah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Oleh sebab itu kita mengangkat pada hari ini zakat fitrah antara sunnah Nabi dengan ijtihad fikih. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat.
Masihkah penting masalah ini dibahas? Bukankah sudah sering kita bahas? Kalau itu sangat mudah dijawab. Kalau begitu ulama dulu sudah dari dulu membahas. Bahkan masalah ini sudah dibahas sejak zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Akhir hadis ini lahir di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, karena sepanjang Ramadan masih ada, sepanjang ilmu masih ada, maka pembahasan masalah ini takkan pernah lekang oleh panas, takkan lapuk oleh hujan. Tentu saja, masing-masing akan melihat mana yang kuat menurut dalil. Dan ada yang melihat mana yang kuat dari sisi ijtihad. Oleh itu, maka saya akan membawakan beberapa mukaddimah dulu supaya permasalahan ini tidak salah tanggap dan tidak salah paham, apalagi gagal paham. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, as-sunnah an-nabawiyah adalah salah satu daripada dalil yang tidak diperselisihkan oleh siapapun dari kaum muslimin. Tidak ada kaum muslimin yang berselisih tentang sunnah Nabi bahwa dia adalah hujjah. Adalah hujjah, khususnya dalam masalah fikih ini. Walaupun ada sebagian aliran menyimpang dalam Islam yang membedakan hadis hujjah dalam masalah fikih, tetapi tidak hujjah dalam masalah akidah. Ini pembahasannya di luar pembahasan kita hari ini. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah, bahwa sunnah Nabi adalah masuk tertib yang kedua dari dalil syar'i. Saya tidak ada mengenal ada khilaf dalam masalah ini. Setelah Al-Quran adalah as-sunnah an-nabawiyah. Yang ketiga datang ijma', kesepakatan ulama dalam satu masa. Dan yang keempat ada qiyas. 1, 2, dan 3 itu sepakat. Ijma' kaum muslimin mengatakan dia ada dalil syar'i yang wajib dijadikan rujukan, tak boleh dilewati. Dan sunnah Nabi secara khusus dalam pelajaran-pelajaran kita sudah sebutkan bahwa harus menjadi patokan utama kita dalam menafsirkan teks-teks syariat. Karena Nabi diutus oleh Allah SWT untuk menjelaskan kepada umat ini bagaimana aturan teknis dan pelaksanaannya, juknis dan juklaknya. Sehingga dengan demikian yang dilaksanakan oleh Nabi atau di zaman Nabi, baik melalui perbuatannya atau perkataannya atau ketetapan dan persetujuannya, maka itu adalah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Yang kedua, bahwasanya sunnah Nabi SAW adalah yang terbaik. Yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada sunnah Nabi SAW. Bahwasanya Nabi memerintahkan kita untuk senantiasa istiqamah di atas sunnahnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Dan sunnahnya para khulafa' ar-rasyidin setelahku. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah segala yang baru dalam perkara agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya segala yang muhdats itu adalah bid'ah. Nah, bila terjadi khilaf, Nabi memerintahkan kita kembali kepada sunnahnya alaihi salatu wassalam. Bahkan kita dengar dari para ulama tabi'in mengatakan lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ilal kitab, seperti yang dikatakan pada Imam Maqul Syami dan dari Imam Amir ibn Shurahil Asy-Sya'bi, bahwa Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quran. Artinya apa? Jabarannya dijelaskan oleh Imam Ahli Sunnah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala
La atajasaru ala dzalik walakin aqul inna sunnata tufassirul Qur'an. Saya tidak berani mengatakan Al-Qur'an membutuhkan sunnah. Tapi saya katakan Al-Qur'an, as-sunnah menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam dan Al-Qur'anul Karim dalam banyak tempat menyebutkan bahwasanya kita diminta untuk melaksanakan segala sesuatu amal itu dengan secara profesional dan memilih yang terbaik. Karena sil'atullahi ghaliyah, berdagangan Allah itu mahal. Kata Nabi, ala inna sil'atullahil jannah. Ingat bahwa sesungguhnya dagangan Allah itu adalah surga. Surga itu mahal. Maka diperlukan amalan yang profesional. Dan profesional di sini tentu saja berdasarkan ilmu. Dan kita tahu bahwa sumber ilmu kita yang utama adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, dalam hal-hal yang sifatnya ijtihad. Hal-hal yang sifatnya ijtihad, Nabi alaihi salatu wassalam juga membuka. Dan Allah SWT memberikan peluang untuk hal-hal yang tidak dijelaskan secara nas bagi umat, khususnya para ulama, untuk berijtihad. Lawalau radduhu ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau mereka kembalikan kepada ulil amri mereka, pasti orang-orang yang ahli istinbat akan mengetahui apa yang dimaksud oleh Allah SWT dan apa yang dimaksud dari hukum tersebut. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Yang kelima, bahwasanya seorang mujtahid, karena dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang yang memang ahli ijtihad, maka boleh salah, boleh benar. Kalau ahli, kalau kita kan Masya Allah, kadang-kadang baru taubat langsung jadi ustaz, kadang-kadang berfatwa. Ini tidak masuk kategori. Tapi yang masuk adalah orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu syar'i, kemudian bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran di dalamnya, bukan hanya sekedar pembenaran, tapi mencari yang hak dengan dalilnya, bukan mencari pembenaran dengan dalihnya. Bila salah, bila benar, maka mendapatkan dua pahala. Pahala ijtihad dan pahala benar. Dan bila salah, karena dia dapat izin, salah tidak dihukum, tidak berdosa. Bahkan diberi pahala satu, yaitu ijtihad. Pahala ijtihadnya. Berarti seorang mujtahid bisa salah, bisa benar. Tentu datang yang keenam. Apa landasan benar salah itu? Kita bukan cari salah-salah orang, tidak. Bahkan mencari-cari kesalahan, bukan. Tetapi seorang yang diberikan ilmu tentu akan mengetahui mana di antara dua ijtihad atau tiga ijtihad yang benar di antaranya dan mana yang salah. Dan tentu saja kaedahnya siapa yang tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Tapi siapa yang tahu yang salah belum tentu tahu yang benar. Karena yang salah saja dia tidak tahu. Berarti harus ada standar. Standar kita jelas. Bahwa standarnya adalah Al-Quran was sunnah. Ini standarnya. Kemudian ijma' al-ulama. Ijma' ulama. Taib. Yang ketujuh, bahwa menyalahkan salah satu dari dua pendapat kalau bisa tidak bisa dikompromikan karena ikhtilafnya sah tidak sah,
boleh tidak boleh, bukan afdal dan bukan afdal, tapi adalah sah tidak sah, boleh tidak boleh, adalah sesuatu yang lumrah dalam kajian ilmu. Cuman di zaman kita orang sering baperan gitu. Kalau disalahkan berarti merendahkan saya. Ini yang masalahnya. Kita tidak boleh baper ketika kita disalahkan. Kalau memang bukan ahli ilmu, jangan masuk dalam ranah ini. Tapi kalau sudah menjadi tulabul ilmi, menjadi orang-orang berilmu, siap. Kalau memang salah, misalnya saya nanti berpendapat seperti ini, yang mau menyalahkan silahkan. Tentu saja dengan hujjah dan dalil. Berarti bahwasanya yang salah itu karena memang liyuhiqqal haqqa wa yubtilul batil. Al-Quran dan Sunnah itu datang untuk membenarkan yang benar dan menunjukkan batilnya kebatilan. Oleh sebab itu maka tidak ada istilah kita tak boleh menyalahkan. Sehingga kadang-kadang kita di zaman ini memang kita membaperan banyak, bawa perasaan. Kalau menyalahkan berarti merendahkan. Bukan menyalahkan, itu bukan merendahkan, tapi menunjukkan hakikat. Sehingga tidak ada lagi nanti saling menuding, oh kamu menyalahkan saya, tidak. Ya, kalau saya menyalahkan antum seperti kata Imam Syafi'i, mungkin dalam hati saya mengatakan pendapat yang disampaikan yang lain itu benar. Dan mungkin pendapat saya salah, tetapi yang saya tahu hari ini berdasarkan dalil yang disepakati bahwa yang benar ini adalah ini. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa meninggalkan pendapat kembali kepada sunnah Nabi adalah cara yang terindah. Karena itu pesan Allah dan pesan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan pesan para ulama kita semuanya yang menghendaki kebenaran. Bacalah sejarah Imam Abu Hanifah, bacalah sejarah Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka tak pernah anti disalahkan. Mereka tidak pernah menyuruh umatnya atau pengikutnya taklid buta kepada mereka. Bahkan Imam Syafi'i lebih ekstrim lagi, katakan andainya pendapat saya berbeda dengan dalil, maka saya tobat semasa hidup dan setelah saya meninggal daripadanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini perlu diberikan mukaddimah ini supaya ketika pembahasan tidak salah paham atau gagal paham. Nah, kembali kepada masalah zakat fitrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi zakat itu bermacam-macam. Ada zakat yang diambil dari barang perniagaan, maka dikeluarkan dalam bentuk barang perniagaan. Ada zakat yang diambil dari emas dan perak atau uang yang standarisasinya adalah, standar fundamentalnya adalah emas dan perak, maka dikeluarkan dalam bentuk emas dan perak atau standarnya itu uang. Ada zakat barang tumbuh-tumbuhan, maka dikeluarkan dalam bentuk tumbuh-tumbuhan. Dan ada zakat yang sifatnya diambil daripada hewan. Misalnya kita memiliki onta, kemudian memiliki sapi atau kambing yang di zakat min bahimatil an'am, maka dikeluarkan dalam bentuk bahimatil an'am. Walaupun dalam sebagian nisab seperti onta dikeluarkan dalam bentuk kambing, tapi tetap dalam bentuk binatang ternak. Dan ada zakat yang sifatnya zakatul abdan. Bukan zakat mal, tapi zakatnya badan. Yaitu yang dimasukkan oleh para ulama dengan zakatul fitri ini. Yaitu zakat fitrah. Karena dia adalah zakat al-badan. Zakat nafs, diri seseorang. Maka yang berkaitan dengan diri itu adalah makan. Maka zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan. Oleh sebab itu Nabi SAW hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min ta'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah itu 1 sa' dari makanan.
dari makanan. Nah, kalau seandainya makanya zakat fitrah di zaman Nabi selamanya dikeluarkan dalam bentuk makanan, karena dia adalah zakatnya badan kita yang harus dikeluarkan, yang berkaitan dengan badan, yang langsung berkaitan dengan badan. Kalau pakaian tidak berkaitan langsung dengan badan, karena dia tidak menumbuhkan badan. Sebagaimana zakat harta dikeluarkan untuk menumbuhkan harta, karena zakat itu artinya an-nama, tumbuh dan berkembang, waziyad, dan membersihkan. Demikian pula, maka Nabi mendefinisikan zakat fitrah itu adalah tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, yaitu untuk membersihkan diri orang puasa minal lahwi war rafath, daripada perkataan yang tidak berguna atau perkataan yang tidak senonoh ketika dia puasa, dibersihkan dengan zakat ini. Kemudian untuk apa? Tu'matan lil masakin, sebagai bahan makanan untuk orang-orang yang miskin. Ini hukum asalnya. Oleh sebab itu, maka zakat fitrah ini disepakati oleh seluruh ulama sah bila dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Tidak ada khilaf di sini. Kenapa? Dalilnya Al-Quran, dalilnya sunnah Nabi SAW, dan dalilnya ijma' as-sahabah. Saya tidak mengetahui ada riwayat dari sahabat mereka mengeluarkan dalam bentuk selain bahan makanan, sebelum bahan makanan. Nah, menentukan bahan makanan itu bukan ijtihad nas. Sebagian ada yang mengatakan itu ijtihad. Kalau seandainya ijtihad menentukan beras, ijtihad diterima, maka menentukan uang juga harus diterima. Salah. Karena Nabi mengatakan min ta'amin. Ya, makanan setiap tempat itu Nabi tahulah. Nabi ketika menyebut ta'am, dia tahu makanan orang ini. Tidak sama di zaman Nabi juga, orang makanannya tidak sama. Ada yang makan aqid, ada yang makan aqid itu adalah susu yang dikeringkan, ada yang makan zabib, yaitu kismis, yaitu anggur yang dikeringkan, ada yang makan at-tamr, ada yang makan kurma sebagai bahan pokoknya. Makanya Nabi sebutkan min ta'amin, dari makanan, yaitu yaitu mengeluarkan sa'an min ta'am. Lalu datang ijtihad sebagian ulama. Kembali kepada mazhab fikih, kita dapatkan bahwa imam yang tiga, Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, termasuk Al-Zahiri, mereka mengatakan bahwa zakat fitrah la tujzi. Mana la tujzi? Maknanya la tuqbal, la tasih. Tidak cukup, tidak sah, tidak diterima kecuali dengan ta'am, sa'an min ta'am. Dan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau berijtihad. Beliau melihat dari hikmatut tasyri', hikmah pensyariatan ini. Menurut ijtihad beliau, bila bahwa orang juga membutuhkan uang. Di zaman Nabi, kenapa makanan? Karena makanan sulit pada masa itu. Di zaman kita, uang sulit. Sebenarnya ini ijtihad beliau. Secara fakta, tidak seperti itu secara mutlak. Ada masanya makanan melimpah di zaman Nabi SAW. Dan ada masanya musim paceklik, musim sulit. Makanya Nabi membuka peluang untuk infak dalam bentuk apapun. Tetapi untuk zakat fitrah, Nabi tidak membuka peluang kecuali ta'am, makanan. Uang sudah ada pada waktu itu. Dan kegembiraan orang menerima uang jauh lebih daripada menerima bahan makanan pada waktu itu. Sama kita hari ini juga. Lebih gembira menerima uang daripada beras. Karena Masya Allah nampak gambar Pak Soekarno-Hatta itu Masya Allah merah mata kita dibuatnya. Pasti kita lebih senang, semua orang. Namun kaum muslimin dan muslimat pada Nabi SAW tidak melihat itu.
Kalau ada yang mengatakan hikmah, ya para ulama mengatakan bahwa hikmah tidak menjadi sebab berubahnya hukum. Karena dia bukan illah, bukan ilat. Tapi dia hikmah. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, beliau melihat dari sisi ini. Kemudian mengambil dari riwayat yang dalam Sahih Bukhari, muallaq, hadisnya muallaq, mudah-mudahan sahih, bahwa Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu ketika ke Yaman minta kepada orang Yaman untuk zakat mereka dibayar dengan dalam bentuk pakaian atau tempat-tempat bejana dan sebagainya yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat Madinah. Sekarang berubah lagi ya, ternyata di Madinah tidak butuhkan makanan nampaknya. Aslah li ashabi Rasulillah. Makanya saya katakan, ketika mengatakan makanan sulit di Madinah, sekarang buktinya Muaz mengambil mereka pakaian karena lebih aslah bagi sahabat Nabi di Madinah. Berarti alasan untuk menjadikan bayar dengan harga, alasannya di Madinah pada waktu itu kurang makanan, terbantahkan oleh riwayat ini. Mungkin jarang memperhatikan ini nih kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Makanya Muaz mengambil. Beda. Qiyas di sini, wallahu alam, adalah qiyas ma'al fariq. Apa sebab? Karena zakat di sana zakat bukan zakat fitrah, tapi zakat harta. Baik harta yang sifatnya perdagangan maupun harta yang sifatnya barang atau dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan ini zakatul badan, ini zakat badan. Maka tidak boleh dikiaskan. Yang kedua, kias tidak berlaku ketika ada nas. Tidak boleh berijtihad ketika ada nas. Kalau begitu Imam Abu Hanifah tidak pintar, bukan. Makanya jangan baperan kita ya. Saya tidak mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah bukan adalah orang tidak pintar, bukan, jangan salah paham. Tetapi makanya mukaddimah tadi penting, bahwa seorang mujtahid, seorang imam kemungkinan salah ada. Di mana kita tahu salahnya? Karena jumhur dan ijma'nya sahabat, sampai yang saya ketahui ini ya, ijma'nya para sahabat tak pernah mengeluarkan kecuali dari bahan makanan. Dari bahan makanan. Oleh sebab itu, ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Imam Abu Hanifah mengatakan, dari sebagian mendukung pendapat Imam Abu Hanifah karena hikmatut tasyri', hikmat syariat. Saya katakan kaum muslimin, al-hikmah pada asalnya adalah sunnah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Idza ja'atil hikmatu fil Qur'ani ba'da zikril Qur'an fal muradu bil hikmah." Apabila datang kata-kata hikmah dalam Al-Quran, kata-kata hikmah dalam Al-Quran, maka yang dimaksud adalah sunnah Nabi SAW. Wazkurna ma yutla alaikum fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna minal kitab min ayatillahi wal hikmah, di antara ayat Allah dan hikmah. Maksudnya sunnah Nabi SAW. Maka hikmah yang sesungguhnya Nabi lebih tahu. Karena hikmah itu kaum muslimin adalah isabatul haq. Ini makna aslinya, wad'us syai'i fi syai'il munasib fi syai'il munasib, atau kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, fi'lu ma yanbaghi fi ma yanbaghi bima yanbaghi, yaitu meletakkan atau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan pada tempat yang seharusnya dilakukan dengan cara yang seharusnya dilakukan. Oleh itu, ikhwani kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, disinilah pentingnya dibahas kembali masalah ini. Ya, karena mukaddimah tadi kita ingin amalan kita profesional dan paripurna dan yang terbaik. Karena Nabi SAW mengatakan, innallaha ahabba min ahadikum idza amila amalan ayutqinah. Sesungguhnya Allah ingin bila kalian melakukan suatu amalan untuk profesional. Yang kedua, Allah SWT menguji kita dengan amalan yang terbaik. Nah, dengan demikian diketahuilah bahwasanya berdasarkan dalil yang sahih dan sharih,
maka yang tentram kita dengannya adalah, yang nyaman kita memilihnya adalah dengan membayar zakat fitrah ini dalam bentuk bahan makanan, karena nas di situ. Yang kemudian kalau kita hilangkan menjadi uang, maka salah satu dari bentuk zakat itu kita hilangkan. Ya, sekarang kita menghilangkan bentuk zakat badan, yaitu dengan bahan makanan, lalu kita bayar dengan uang, berarti syariat ini hilang nanti. Sama dengan kita hari ini sebagian kaum muslimin ngotot untuk memakai hisab dalam menentukan awal dan akhir Ramadan dan meninggalkan ru'yah. Sudah ada wacana, sudah 2 kali pertemuan ahli hisab sedunia di Maroko untuk menjadikan hisab sebagai landasan, karena lebih pasti menurut mereka. Kalau ini sempat terjadi, berarti menghilangkan sunnah Nabi, yaitu tara'il hilal, tahril hilal. Dan semoga tidak akan terjadi, karena tidak akan sepakat umat ini meninggalkan sunnah Nabi semuanya, tidak mungkin. Ahli hisab mungkin sepakat, tapi ahli sunnah tidak. Mohon maaf ya, jangan salah paham ya. Ahli hisab bukan ahli sunnah, bukan itu maksud saya. Maksudnya orang yang istiqamah menegakkan sunnah. Ini baperan lagi nanti tuh ya. Ya, jadi ketika saya menentangkan bahwa menggunakan hisab itu bukan sunnah Nabi, itu maksud saya. Bukan mengeluarkan ahli hisab dari kalangan ahli sunnah. Supaya ini banyak yang kadang-kadang mencari-cari bahasa-bahasa yang bisa jadikan celah untuk Allah musta'an. Semoga hati kita dijaga oleh Allah SWT. Oleh sebab itu kaum muslimin, kita tetap menghormati pendapat Imam Abu Hanifah, dan kita mendoakan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada beliau. Dan ingat bahwa ketika kita menyatakan salah ini, kalau tidak mau dibilang salah, tidak mau diterjih, beginilah keadaan dalam kitab fikih. Bukan maksud kita mengatakan Imam Salah langsung berdosa besar, tidak, dia ahli ijtihad. Kita bukan ahli ijtihad. Dengan apa kita salahkan? Karena ulama jumhur mengatakan tidak sah. Ya kita katakan tidak sah. Jumhur mengatakan tidak sah. Oh, masyarakat bingung, tidak perlu bingung. Kalau jelaskan, menurut ulama ini begini, ini dalilnya. Menurut ini dalilnya. Lalu kita terjih jelaskan, masih juga marah masyarakat? Tidak. Tidak kan? Kecuali kalau tidak dijelaskan. Ini sunnah Nabi alaihissalam. Itu kan sunnah Nabi alaihissalam. Berarti Imam Abu Hanifah keluar dari sunnah? Tidak, ini kan subhanallah. Kaum muslimin, orang taat itu bukanlah orang yang tak pernah bersalah. Orang takwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Kaum muslimin, baca ayat tentang sifat orang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Naam. Walam yusirru wa may yaghfiru dzunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu. Orang berdosa saja, orang bertakwa bisa saja berbuat dosa. Cuman ketika berbuat dosa, dia kembali. Apalagi ini Imam Abu Hanifah kan bukan buat dosa. Dia melakukan sesuatu yang diizinkan untuk dirinya. Demikian pula kalau masih ada ulama kita hari ini yang masih berpendapat seperti itu, bukan berarti kita melecehkan mereka. Tidak, demi Allah. Mereka adalah orang-orang yang fadil, kita hormati. Tetapi dalam masalah ini sunnah Nabi seperti apa? Ya, bayar dengan bahan makanan. Kenapa kita lebih cenderung ini? Satu, pertama, secara aplikatif sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Selama 9 kali Ramadan Nabi puasa, karena puasa diwajibkan tahun kedua Hijriah, tidak tercatat baik Nabi melalui perkataan perbuatannya atau sahabat lalu disetujui oleh Nabi mengeluarkan kecuali dalam bentuk bahan makanan. Kenapa makanan? Oh, karena makanan zaman sangat butuh, tidak butuh uang. Lagi hadis Mu'az tadi menjelaskan bahwa mereka sahabat Nabi membutuhkan uang dan membutuhkan bahan pakaian dibanding bahan makanan ini. Dan lebih mudah bagi orang Yaman waktu itu, karena memang banyak produk pakaian ada di Yaman. Yang kedua, jadi lebih sesuai dengan aplikasi zaman Nabi dan ijma'nya sahabat yang tidak pernah keluar dari ini. Yang kedua, sesuai dengan hikmah zakat itu sendiri, yaitu zakatul badan. Jadi supaya jangan ada salah satu bentuk zakat yang kita hilangkan. Ini ketentuan dari Nabi SAW. Yang ketiga, yaitu sesuai dengan syarat wajibnya zakat, karena
ketika bicara tentang syarat wajib zakat fitrah, ulama menyebutkan bahwa bila ada kelebihan makanannya dan untuk keluarganya pada hari raya itu. Dengan makna bahwa bila ada orang di rumahnya tidak memiliki bahan makanan kecuali untuk dia dan keluarganya saat dari pagi sampai malam, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Berarti masalah yang jadi landasan makanan adalah makanan. Yang ketiga, bahwa mengeluarkan dalam bentuk bahan makanan ada tambahan amal kita. Dan itu tidak terlalu sulit, mungkin dilakukan. Tapi menambah amal. Kita sengaja. Kalau pakai uang kadang-kadang tanpa sengaja datang ke masjid, oh nampak amil langsung bayar. Ini enggak, kalau ini dari rumah sudah sengaja cari zakat fitrah ke toko beras. Habis itu kita beli, bayar dengan uang. Atau kita upah orang lain, amal lagi, membuka pekerjaan untuk orang. Kemudian setelah itu kita paket masing-masing. Setelah itu kita antarkan ke rumah yang berhak, ya, tanpa amil. Tapi kalau mau pakai amil silahkan, tidak ada masalah. Tapi yang afdalnya adalah langsung, karena kita akan dapat doa dari orang. Kalau tidak ada amil terus yang dapat doa. Atau jangan-jangan amil juga lebih banyak dapat bagian. Saya dengar ada pertanyaan masuk ke saya, amil dapat 35%, sepertiga. Allah musta'an. Ya kalau tuan-tuan mau jadi amil sebenarnya, ya cari pahala lah di bulan, karena tidak ada istilah amil di zakat fitrah ini pada hukum asalnya, walaupun sebagian ulama membolehkan diberikan kepada asnaf yang 8 termasuk amil di antaranya, tapi yang berdasarkan dalil yang rajih wallahu alam tidak ada istilah amil dalam zakat fitrah. Yang ketiga, ada ketika kita bayarkan sendiri tadi, kita langsung bertemu orang, ada silaturahim di antara kita dengan orang yang kita serahkan kepadanya. Ada sedikit rasa, oh bapak ini, ibu ini, keluarga ini selalu memperhatikan saya. Kaum muslimin, beda kalau amil yang antar amil saja yang dapat, oh amil ini sangat perhatian sama kita. Tuh bapak Dasman tuh tak pernah ngasih kami apapun selama tinggal di sini 10 tahun, ya, iya kan? Tapi ketika kita berikan ini, masya Allah, tahun ini di rumah ini, tahun depan di rumah ini. Yang selanjutnya, ikhwani, faedah membayarkan sendiri ini, ya, bahwasanya kita mungkin ketika berkunjung ke rumah orang itu, terlihat sesuatu yang mungkin tidak menggembirakan di situ. Nah, disinilah makna, kalau memang mau juga bantu, kita berikan dalam bentuk bantuan lain. Oh ternyata orang ini anaknya belum ganti pakaian, nih uang beli baju. Bukan zakat fitrah tidak cukup untuk beli baju. Tidak cukup untuk beli baju untuk aju raya, ya. Tapi kalau baju kerja bisa. Aju raya tidak mungkin. Berapa antum berikan? 25.000 satu zakat, kali 10 baru itu 250.000. Cukup untuk baju sekeluarga? Tidak cukup. Itu kalau dapat 10 satu rumah. Kalau hanya dapat 2 satu rumah, 50.000 untuk apa? Tapi kalau untuk 2 zakat fitrah sampai ke rumahnya, dia bisa makan 1 pekan sekeluarga, atau minimal 3 hari, tergantung banyak sedikit makannya. Kaum muslimin dan muslimat, kemudian faedah kita bayar dengan bahan makanan, khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf yang berkepanjangan. Setiap hari raya kita khilaf gara zakat fitrah ini. Lihat di zaman sahabat tidak ada khilafnya dulu. Oh enggak, khilafnya gara-gara tuntun membantah yang bayar pakai uang gitu, ya. Bukan membantah, yang bikin masalah itu yang mengeluarkan dengan uang atau yang keluar dengan makanan. Asalnya kan makanan, maka dituduh yang mengatakan ini. Kini yang jelaskan makanan, ini asalnya. Ya. Oh, tidak boleh disalahkan. Subhanallah. Ulama dulu juga bilang ini tidak sah. Kita bilang, kita menukil pendapat ulama saja. Masa tidak boleh dikatakan tidak sah, tersinggung orang. Subhanallah. Ini masalah ilmu, amanah harus disampaikan. Soal nanti kalau misalnya saya jadi amil misalnya, akan saya jelaskan, Pak, ya, ini zakat Bapak ini dengan uang menurut pendapat ulama dan ini yang saya pakai tidak sah. Sebaiknya dalam bentuk beras. Oh, Ustaz, saya tidak bisa beli beras. Saya belikan, tidak ada masalah. Saya belikan, tapi jangan buat berasan masjid itu. 100 orang satu bungkus itu aja dibelinya, ini jual beli tidak sah ini. Saya belikan, akan saya belikan kalau saya amilnya. Tapi kalau dia ngotot misalnya, Ustaz,
Ustaz jangan maksakan pendapat. Oh enggak, saya enggak maksa pendapat Pak. Saya sudah baca Ustaz bahwa Imam Abu Hanifah didukung oleh mufti ini, mufti ini, mufti ini dari ulama besar hari ini konvensional. Boleh katanya Ustaz. Oh ya silakan saya terima. Tidak ada masalah. Ini namanya tidak memaksakan kehendak. Tapi ketika pelajaran masalah zakat, tidak mungkin kita tidak mengatakan ini salah, ini benar. Kalau tidak berarti namanya kita, mohon maaf bahasanya agak sedikit distorsi ilmu. Yaitu mengatakan yang menurut ulama tidak sah, atau kita termasuk orang yang tidak bisa memutuskan mana yang benar, mana yang salah di antara keduanya. Karena kalau seandainya secara eksplisit sebenarnya mengatakan boleh dengan uang, menyalahkan pendapat yang mengatakan tidak boleh kecuali dengan makanan. Secara eksplisit masing-masing menyalahkan. Cuman yang tak boleh itu adalah berkelahi gara-gara ini. Itu yang tak boleh memang. Itu yang tak boleh. Ketika saya jelaskan ini, habis itu saya ditelepon nanti Ustaz diteror saya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau seandainya membantah dengan ilmu, silakan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi ada tambahan amal. Kemudian hikmah zakat itu sendiri Nabi yang sebutkan, tu'matul lil masakin, untuk makanan bagi orang miskin. Dan masih banyak ini. Kemudian waqi ijtimai hari ini, kondisi sosial hari ini, kalau tuan-tuan mengatakan bahwa orang butuh uang, saya belum pernah mengetahui ya, ada orang yang dapat zakat fitrah 1 goni dikumpul dari banyak orang, lalu dia menjajah untuk dijual karena saya butuh uang. Belum ada, atau saya belum menemukan. Berarti ternyata mereka juga butuh beras ini. Toh kalau mereka nak jual juga sah, mereka jual, tidak ada masalah. Tapi tidak ada. Sama dengan ketika hari raya Korban, ada mengatakan kulit dibagi, kalau dijual laku. Ini logika saya tidak masuk, saya bilang. Dijual, ada yang beli. Kemudian dibagi, tak ada yang mau. Oh, ternyata harus dibagi sama banyak. Bukan, siapa yang bikin undang-undang sama banyak itu nggak ada. Hanya kita penitia bikin undang-undang sama banyak, akhirnya dipotong-potong sehingga tidak ada yang mau. Bukan. Boleh diberikan kulitnya ke seseorang yang miskin, pengusaha, bukan pengusaha, orang yang kerjanya bikin kerupuk kulit. Berikan hanya 1 ekor untuk dia. Ini 1 ekor untuk sini. Jangan dibagi-bagi sama. Yang tidak mau tuh ya memang yang bukan yang butuh. Jadi gara-gara aturan kita buat sendiri, lalu kita buatkan fatwa sendiri. Jadi saya belum menemukan itu. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika kita beri dengan uang, ada kemungkinan tidak dialokasikan pada sesuatu yang halal. Bisa saja digunakan untuk beli misalnya rokok. Khilaf Ustaz, ada yang makruh, ada yang tidak. Atau beli alat musik, masih khilaf juga ya. Atau untuk beli pulsa nonton game online dan sebagainya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, di sinilah hikmah. Oleh sebab itu, yang terakhir, bukan terakhir tapi masih banyak, tapi yang bisa kita sebutkan bahwasanya dibayarkan subhanallah, kita menghilangkan salah satu bentuk zakat tadi yang sudah ditentukan oleh Nabi alaihissalatu, yaitu zakatul badan. Kemudian kapan dikeluarkan? Ini masalah ini tentu saja yang masalah asalnya adalah, ada ulama menyebutkan waktu wujub, waktu wajibnya adalah di pagi setelah terbenamnya matahari terakhir Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitri. Siapa yang keluarkan sebelum salat diterima, kalau setelahnya ada sedekah saja. Nah, sedekah dan mesti istighfar. Bayar juga lah, tapi sebagai sedekah dan istighfar kepada Allah SWT. Ada yang mengatakan boleh didahulukan 2 hari, 3 hari sebelum Idul Fitri. Ada yang mengatakan sejak Ramadan sudah boleh, tapi ini pendapat lemah sekali. Ada lagi yang bolehkan sejak Muharram lagi. Nah, sejak awal haul lagi. Ada yang buat. Tapi ini semua pendapat tidak ada dasarnya sama sekali. 5 pendapat dalam masalah ini. Tapi yang kuat yang diamalkan sejak zaman sahabat adalah didahulukan 2 atau 3 hari menjelang Ramadan, seperti hadis Abdullah bin Umar. Nah, dalam kondisi hari ini pandemik misalnya, dibutuhkan dikeluarkan sebelumnya. Sebagian memfatwakan kalau memang kondisinya seperti itu, tapi kita tidak bermudah-mudah. Ya, tidak bermudah-mudah. Kadang-kadang karena lockdown yang sesungguhnya, kalau kita ya PSBB ya basa-basi banyak, pembatasan sosial basa-basi gitu ya. Tidak secara serius, tapi di sebagian negara memang lockdown, memang tidak ada yang boleh keluar. Kalau dikeluar nanti masuk penjara itu orang. Nah,
Tapi di tempat kita nampaknya orang kita banyak yang hebat, ya susah untuk di lockdown. Allah musta'an. Kemudian ukurannya kaum muslimin dan muslimat 1 sa'. Yang tanya berapa kilo? Kilo akan berbeda ukurannya, tergantung kepadatan dan kurang padatnya barang yang ditimbang. Tapi 1 sa' itu 4 mud, yaitu 2 genggaman tangan dewasa yang sederhana, jangan yang paling besar, yang tinggi 3 meter, dan bukan pula yang paling pendek 1 meter kotor, tapi adalah yang pertengahan. 4 kali ini itulah 1 mud. Kalau tuan-tuan tak punya takaran, cari yang pertengahan ukuran di antara kita, ambil 4 mud, ini 1 sa', selesai. Ada yang membuat tulisan penelitian tentang berapa beratnya, seperti berasnya Pakistan, Peshawar, titik Arab itu lebih kurang 2,410 kg. Kalau berasnya Amerika 2450 kg, 2,450 kg. Kemudian beras Mesir 2,7 kg, dan beras Indonesia mungkin lebih ringan lagi, sehingga 1 sa'-nya entah berapa saya tidak tahu, tapi ulama MUI dalam ini membuat patokan 2,5. Intinya siapa yang bayar 2,5 sampai 3, itu insya Allah tidak keluar dari 1 sa' dalam bentuk beras. Kemudian yang perlu saya tekankan bahwa beras ini bukan ijtihad. Beras ini adalah nas, ta'aman. Ta'am itu, nah kita tahu bahwa makanan pokok beras termasuk makanan pokok. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah. Waktu yang membatasi kita mungkin kita kembangkan dalam tanya jawab nanti. Ada satu hal lagi yang menjadi dalil bagi sebagian orang untuk membolehkan membayar dengan uang tadi adalah aghnuhu amnis su'al fi zalikal yawm. Aghnuhum, cukupkan mereka, jangan sampai meminta pada hari itu. Ikhwani fillah. Pertama, zakat bukan hanya zakat fitrah. Kemudian pemberian pada orang miskin bukan hanya zakat fitrah. Antum punya kelebihan, kalau memang tahu dia tidak punya uang untuk beli baju, ya beli baju. Alhamdulillah di masjid-masjid, sebagian masjid saya lihat, ya alhamdulillah ada masjid seperti di Bangkinang, itu setiap hari raya mengumpulkan ratusan paket untuk anak yatim. Dan ini bagus. Di luar zakat fitrah. Tadi saya katakan 25.000 satu. Berapa satu zakat? 25.000 lebih kurang, atau 30.000. 30.000. Antum beri satu rumah 25.000 kali 3, 75.000. Baju siapa yang bisa dibeli 75.000 sekali? Tidak juga terlaksana. Makanya perkataan Nabi itu harus dipahami dengan perkataan Nabi juga. Aghnuhum anis su'al, yakni soal untuk makan. Karena yang meminta-minta, biasanya orang berani minta-minta kalau tidak dapat makan. Kalau tidak dapat pakaian, orang tidak berani minta-minta. Apa, tolong makan raya, nggak ada. Tapi kalau makan, coba lihat. Semua orang minta pasti mengisyaratkan mulutnya. Makan. Bukan untuk beli baju. Jangan. Jadi perkataan Nabi, aghnuhum anis su'al, maknanya adalah jangan sampai mereka minta-minta untuk makan pada hari itu. Karena hadis lain juga disebutkan bahwa tidak boleh meminta-minta kecuali karena kemiskinan yang melarat sehingga susah untuk makan, atau hutang yang menenggelamkan, atau terjadinya musibah yang menghabiskan seperti kebakaran. Jadi tidak ada yang mau dimakan. Bukan masalah orang untuk beri baju raya, untuk saya tidak bisa. Baju raya nanti dari zakat antum ada, punya zakat, berikan mereka masing-masing 500.000 atau minimal 300.000. Ya kalau 5 orang sekeluarga belikan 1.500.000. Baru bisa beli pakaian. Kalau 75.000 apa yang dapat? Makanya baikkan kembali kepada porsinya masing-masing. Ini yang dapat mungkin sebagiannya tidak bisa saya sebutkan di sini. Karena memang yang paling banyak diperdebatkan itu adalah masalah tadi, yaitu boleh nggak dengan uang atau bahan makanan. Yang rajih wallahu alam, dengan segala hormat kita kepada pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa yang sah itu adalah dengan bahan makanan. Tapi kalau ada yang merasa yakin dan qanaah, merasa puas dengan pendapat yang mengatakan boleh dengan uang, yaitu hak mereka untuk mengamalkan, dan kita tidak menjadikannya bahan cemoohan. Apalagi kalau tadi saya katakan, kalau saya hamilnya, saya akan beri arahan. Tapi kalau seandainya ngotot, Ustaz jangan maksa pendapat, saya tidak maksa. Silakan bawa uangnya ke sini, tidak ada masalah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tapi yang salah tetap harus dikatakan karena salah, dan itu tidak merendahkan orang yang disalahkan. Tidak merendahkan orang yang disalahkan. Makanya berilmu itu tidak boleh baperan ya kaum muslimin. Harus belajar. Kita ini
karena dikritik juga kadang-kadang oleh Mike Tyson. Kita ini selalu baperan gitu. Segala sesuatu dibawa ke perasaan. Masalah ilmu itu bukan hanya dengan perasaan kaum muslimin. Karena memang kita biasa dengan ilmu rasa-rasa dan kira-kira itu masalahnya. Maka biasakanlah dengan dalil dan biasakanlah untuk dewasa dalam berilmu supaya pendidikan kita kepada umat ini jelas, tegas, tidak seperti hari ini kebijakan zona merah, zona hijau, zona kuning yang tidak bisa dijelaskan dengan sebenar-benarnya. Dan terjadi pula perbedaan dan pertentangan antara pihak pengampu kebijakan pemerintah dengan para ulama, dan Allah musta'an. Semoga Allah SWT baikkan urusan umat ini. Terima kasih dan mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada saudara saya Ray Imran untuk kalau ada pertanyaan yang masuk, silakan. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini, dan untuk antum yang sudah menyimak secara live di live streaming juga secara langsung di radio. Seperti biasa di sesi terakhir ini sebelum kita menutup kajian, antum bisa bertanya lewat line telepon dan juga pesan singkat di WhatsApp di 081273355531. Sambil kita menutup telepon, kita coba jawab dulu yang sudah masuk di inbox. Kapan mengaji, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Elias Junaidi. Dan bagi muslim yang terlepas membayar zakat pada tahun yang lalu, kaidah yang terbaik yang mana, Ustaz? Apakah bahan makanan atau dengan uang? Mohon maaf, tolong diulang. Bagi muslim yang terlepas atau tidak membayar zakat, Maksudnya terlanjur ya? Iya, Terlanjur. pada tahun lalu, Bayar dengan uang. tidak membayar, Ustaz. Oh, tidak membayar. Tidak membayar pada tahun lalu, kaidah yang terbaik yang bagaimana? Apakah dengan bahan makanan atau dengan uang? Taib, orang yang sudah lewat, Nabi mengatakan tadi setelah selesai salat, sadaqah minas sadaqat. Sedekah biasa. Berarti dia sudah melakukan suatu dosa. Dosa obatnya adalah taubat kepada Allah, istighfar dan menyesal, insya-Allah Allah maafkan. Dan kalau mau lebih nyaman lagi, bersedekah dengan seukuran itu, karena Nabi tadi tidak melarang mengeluarkannya setelah salat. Dia tidak larang, cuman tidak zakat fitrah namanya. Sadaqah minas sadaqat. Sebagaimana korban yang disembelih sebelum salat Idul Adha namanya sadaqah. Ya, Nabi juga tidak mengatakan haram, tidak. Artinya yang terlanjur silakan. Nah, kalau seandainya antum bersedekah atau dengan seharga itu, dengan sebanyak itu atau lebih, karena sedekah itu bisa memadamkan murka Allah SWT. Mungkin karena antum melakukan karena enggak tahu, Allah memaafkan insyaallah taala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh akhi kita Elias Junaidi yang bertanya. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Di seputaran Tarai, Ustaz, bolehkah menjadikan terplesetnya para ulama atau contohnya imam yang 4 atau zilah dalam satu hukum untuk menjadikan dalil kita melakukan amalan yang tidak dicontohkan? Ini seperti apa penjelasannya, Ustaz? Baik, ikhwani fillah, tadi sudah kita sebutkan dalam mukaddimah. Mukaddimah ini panjang ya, tapi maksud saya adalah supaya jangan salah paham kalau masuk ke materi langsung masalah. Bahwasanya ulama, ya, pertama mereka berjihad, mereka berpahala. Kemudian kita digolongkan pada muttabi' kah? Yaitu para penuntut ilmu yang bisa mengetahui dalil yang digunakan oleh ulama tersebut dan ulama yang lain. Atau kita muqallid yang sama sekali tidak bisa mengetahui dalil. Kalau muqallid, ia keluar dari masalah ini. Dia tidak tahu mana zallah, mana yang tergelincirnya ulama, mana yang tidak. Tapi kalau kita talibul ilmi atau muttabi', ya, atau katakanlah mujtahidul mazhab, maka kita diberikan Allah SWT kemampuan dengan ilmu tersebut menilai, mengembalikan segala sesuatunya ke asal. Karena dalilnya, patokan kita kan dalil. Karena agama itu bukan dengan pendapat, bukan bil akal, kata Ali bin Abi Thalib. Agama itu berdalil, dengan dalil. La yu'raful haqqu birrijal, lakin yu'raful rijalil bil haqq.
Hak kebenaran itu tak diketahui dengan kebesaran Imam Syafi'i, tidak, atau kebesaran Imam Malik, tak diketahui dengan kebesaran Imam Az-Zahabi, tak dengan kebesaran Imam Ibn Taimiyah atau Syekh Muhammad Ibn Wahab misalnya. Bukan. Tetapi kita mengetahui orang dengan kebenaran. Si anu ini selalu mencari yang benar, ya kita tahu dari situ. Jadi kebenaran tidak ukurannya orang. Oleh sebab itu, bila kita tahu bahwa pendapat itu keliru dengan bukti-bukti seperti dalam hal ini tadi, dengan dalil-dalilnya, ya kita tidak tidak dibolehkan untuk taklid di sini. Karena wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Sekarang antum sudah dapat ilmu lawan daripada yang tadi, yang sudah marju tadi. Karena penglihatan, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, dan hati itu akan ditanya nanti. Kau udah tahu ini yang benar dengan dalilnya, tapi kau bertahan dengan yang salah yang merupakan kekeliruan ulama tersebut. Mungkin ada yang bertanya, tak boleh menyalahkan ulama. Subhanallah. Kalau tak boleh nyalahkan untuk apa kita nuntut ilmu, ikhwan? Ya akhwat, bapak dan ibu yang saya muliakan, kalau tak bisa, tak boleh menyalahkan yang salah, di mana dakwah? Di mana dakwah kita? Tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr itu di mana? Oh, nanti kita pecah belah umat. Subhanallah. Menjelaskan kebenaran memecah belah umat, lalu menjelaskan kebatilan, membiarkan yang salah itu adalah menyatukan umat. Ini kan analogi-analogi keliru. Bahwasanya menyatukan umat itu adalah dengan menegakkan yang hak. Tentu saja tidak semua orang langsung menerima yang hak. Itu biasa. Tetapi tidak membuat kita surut dan mundur untuk menjelaskannya. Karena memang pekerjaan dakwah itu penuh risiko. Memilih itu, pilihan itu adalah beresiko. Memilih di tengah-tengah orang yang sukanya sesuatu, lalu kita memilih yang berbeda dengan berdasarkan dalil dan ilmu yang kita miliki, itu luar biasa sulitnya. Luar biasa sulitnya. Dulu ketika orang belum rajin berjamaah ke masjid, kita masa ke masjid itu bukan luar biasa susahnya. Tapi kita pilih. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, lama-lama orang merasa pun melihat semakin banyak anak muda yang ke masjid, Masya Allah, sampai-sampai hanya yang banyak mertua atau calon mertua ingin menantunya dapat di masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Termasuk saya diterima lamaran ini karena terlihat di masjid salat berjamaah. Wallahu musta'an. Jadi kesimpulan bahwa kekeliruan ulama tak boleh dijadikan ikutan kita. Karena lau akhas, berkata salah seorang ulama salaf, kalau saya tidak salah, yang mengatakannya adalah Sulaiman At-Taimi atau yang lainnya. Beliau mengatakan, lau akhasta bi rukhsati kulli alimin ijtama'a fikal syarru kullu. Kalau kau mengambil rukhsah setiap orang berilmu, setiap ada rukhsah tu ambil, yang berat kau tinggalkan, berkumpul padamu nanti segala keburukan. Pendapat-pendapat lemah semua kamu yang pakai. Ibaratnya orang yang hadis sahih ditinggalkan, hadis lemah tinggalkannya, dalil ditinggalkannya, pendapat dipegangnya. Allahumma musta'an. Semoga kita tidak termasuk. Oh iya. Bertanya ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di seputaran Tarai Bangun. Berbicara mengenai zakat, ada yang ingin ditanyakan, yaitu zakat penghasilan yang dibayar tiap bulan atau tiap terima gaji. Bagaimana ini menurut syariat? Apakah ada sunnahnya? Bukankah belum ada nisab dan haulnya, Ustaz? Apakah ada di zaman Nabi dilakukan? Jazakallahu khairan. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Zakat profesi. Pertama, zakat profesi ini, yang pertama mencetuskannya dalam bentuk tulisan adalah, setahu saya, ide ini sudah ada dari Imam Abu Zahra Ali Usubiki di Mesir dulu. Kemudian diikuti oleh Mustafa Zarqa, kemudian Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimallahu al-mayyit minhum wa wafaqa al-baqi li husnul khatimah insyaallah. Sepanjang yang saya ketahui, maksud daripada para ulama kontemporer tersebut adalah kaum profesional yang penghasilan hariannya kadang sampai nisabnya, seperti pengacara, dokter,
pengacara, dokter, apalagi arsitek dan selainnya, kontraktor. Yang satu kali deal, satu kali dalam satu hari, misalnya dokter mungkin penghasilan sehari mungkin ada 5 juta sehari. Ya dalam sepekan, dalam sebulan, tak anggaplah 5 kali sehari, 5 kali seminggu sepekan. 5 kali 5, 25 juta. Kali 4, 100 juta sebulan. Nah orang-orang ini ketika uangnya ada, biasanya dialokasikan. Sehingga ketika sampai haul, mungkin tidak ada lagi nisabnya. Wallahu a'lam. Jadi mereka atau banyak di antara orang-orang ini yang tidak sadar membayar zakat sendiri. Nah, ini yang dikejar oleh mereka sebenarnya. Tapi penerapannya di sebagian negeri termasuk negeri kita, yang dapat bagian orang yang gajinya habis terus setiap bulan. Bukan setiap hari, setiap bulan. Ada teman gajinya 3 juta, 2 menit baru selesai SMS banking masuk 3 juta. Setelah itu keluar lagi SMS banking debit lagi. Itu 2.975.000, tinggal 25.000 dia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang-orang seperti ini bukan wajib zakat, ini mustahiq ini. Dan sayangnya ini sudah banyak yang diperdakan. Saya tidak tahu apakah ada PP-nya, peraturan pemerintahnya, saya tidak tahu. Tapi di perda sudah banyak. Di para pegawai yang punya penghasilan 2,5 juta sebulan ke atas atau 3 juta, maka dipotong setiap terima gaji. Kalau ditanya, ada tidak zaman Nabi? Jelas nggak ada. Tapi profesi ada zaman Nabi? Ya ada. Guru juga ada yang ngajar. Walaupun tidak namanya PNS. Pedagang juga ada. Dan sebagainya. Apalagi zaman Umar sudah ada diwan. Nah, kita tidak mengetahui adanya zakat seperti itu. Zakat profesi. Karena apa? Karena mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan. Itu tidak boleh. Yang kedua, kelemahannya adalah dia dizakatkan setiap panen. Berarti dikiaskan kepada tumbuh-tumbuhan, zakat tumbuh-tumbuhan. Yaitu dibayar zakat setiap panen. Dan tidak ada panen tiap minggu. Tiap apa? Kecuali sawit. Sawit tuh. Kaum muslimin dan muslimat. Oh, tidak ada pula orang yang makan sawit kan? Nah. Kemudian ini dari sisi waktu pengeluaran, setiap panen dipotong gaji atau penghasilan. Kemudian nisabnya atau nisbahnya barang dagangan yang satu haul. Jadi ini namanya talfiq dalam fikih, yaitu mencocok-cocokkan untuk nisbah zakat mal atau urud tijarah, untuk waktu pengeluarannya nisbah apalah waktu pengeluaran az-zira', itu tumbuh-tumbuhan. Oleh sebab itu di sini adalah cacat dari sisi hukum syar'i. Tapi bagi tuan-tuan yang sudah hidup di negeri yang sudah ada perdanya wajib dibayar, karena juga sudah dipotong langsung kan secara otomatis. Niatkanlah sedekah insyaallah taala. Seperti tadi, kalaupun tak masuk zakat tapi masuk sedekah insyaallah, ikhlaskanlah. Ikhlaskanlah, itu yang saya himbaukan. Tidak usah mencela dan mencaci para pengambil kebijakan tersebut. Kecuali antum bisa bisikkan, Pak, ini aturan keliru, kalau bisa dicabut kembali, nah diganti dengan sedekah wajib, tidak ada masalah. Ya, setiap atau dianjurkan untuk sedekah. Ya, saya kira sedekah kan daripada zakat, namanya zakat kan ada hukumnya. Kalau sedekah kan bebas, lebih luas. Bisa ditanya nanti, panggil satu persatu pegawai kita, yang lebih mudah kalau ini perusahaan, panggil. Dasman, kamu gaji berapa? 2,5 juta Pak. Bagaimana kalau kita nyumbang khusus untuk penanggulangan COVID-19 ini ya sampai 2021 misalnya, ya imbasnya kan banyak, lama ini nanti ya, pembangunan kita terlantar. Kalau dipotong dari 2,5 mau enggak, berapa kamu siap? Ditekan di atas kertas bermaterai. Nah, saya siap Pak 500.000. Mana tahu dia punya ternak dan sebagainya, karena ikan dan sebagainya kan, 500.000. Panggil lagi Pak Ray Imran, berapa gaji? Oh, saya gaji cuma segitu Pak. Nah, berapa mau dipotong misalnya? Nah, kalau saya setengah lah Pak dipotong. Lebih banyak mungkin dapat dari zakat. Mungkin lebih banyak.
Terus sekarang kan pukul rata 2,5 juta, berarti dapat masing-masing 562.500 lebih kurang lah ya. Ya mungkin kalau orang ini minta kesediaannya ada yang lebih dan ada yang kurang. Kalau ada yang tidak mau, saya tidak mau Pak, saya punya infak sendiri. Misalnya saya punya sedekah subuh saya setiap hari ada kalengnya dan sebagainya. Kemudian di sekolah anak-anak harus bawa sedekah dan sebagainya. Belum lagi arisan sosial dan sebagainya, warodah dan sebagainya kan. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Ini usulan saya. Tapi bagi yang sudah terlanjur diambil dari kita, ikhlaskan, mudah-mudahan jadi sedekah insyaallah taala. Wallahu taala. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah membayar zakat kepada orang gila? Kemudian apakah janin sudah boleh dibayarkan zakat fitrahnya Ustaz? Baik, yang pertama, boleh tidak bayar zakat kepada orang gila untuk apa? Jadikan sampah. Hah? Tapi kalau seandainya orang gila ini punya wali dan walinya ini mengurus dia kan perlu makan, perlu dan sebagainya biaya. Nah, memberikannya kepada walinya boleh, tapi orang gila tidak mungkin dia terima uang, tak terima zakat. Tidak mungkin. Ya dikasih beras nanti sebar di jalan. Jadi maka zakat itu harus diberikan kepada orang yang yuhsinut tasarruf fil mal, yang bisa menggunakan harta dengan cara yang benar. Maka tidak boleh kecuali pada walinya yang memelihara dia, silakan. Kalau dia miskin. Sebagian orang gila kan ada yang kaya kan. Apalagi gila gara-gara tidak lulus jadi duduk di dewan misalnya. Nah, duduk ini masih banyak, cuman kecewa tidak terjadi tadi. Allahul musta'an. Adapun masalah yang kedua yaitu janin. Boleh atau tidak? Kan dari Utsman radhiyallahu taala anhu bahwa beliau menganjurkan untuk membayarkan zakat fitrah untuk janin. Ini tandanya bahwa zakat itu zakat badan. Karena dihitung kepada janin. Yang sudah mati enggak lagi, tapi yang masih hidup masih. Nah, janin yang masih dalam kandungan ini, kalau antum keluarkan insya Allah jadi sedekah. Tidak pun wajib tapi jadi sedekah. Tidak apa-apa. Adapun bayi yang lahir sebelum terbenam matahari terakhir bulan Ramadan, itu wajib zakat fitrahnya. Dan yang lahir setelah terbenam walaupun 1/2 menit, itu tidak wajib zakat fitrahnya. Tapi kalau antum bayarkan, juga sedekah minas sedekah. Wallahu yuhibbul mutasaddiqin. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Satu pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki Idul Fitri dan ada yang berbeda di kondisi kita saat ini saat wabah Covid-19. Bagaimana mengumandangkan takbir atau momen takbiran yang terjadi setiap tahunnya? Apakah ada sunnahnya seperti biasa atau dilakukan di rumah saja? Nah, Ustaz. Bismillah. Takbiran ya. Takbiran dianjurkan, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, kemudian bertakbir membesarkan nama Allah agar kalian bersyukur. Takbiran pada asalnya adalah sendiri-sendiri. Jadi tidak ada istilah takbiran bersama ramai-ramai. Nah, tapi kalau seandainya orang pada keluar semua juga tidak dilarang. Tapi bukan sengaja dengan suara serentak dan sebagainya. Ini tidak ada sunnahnya. Nah, sunnahnya adalah bertakbir bersama, sama-sama bertakbir, bukan takbiran bersama. Nah, sama-sama bertakbir. Nah, karena sama-sama ini sama tanpa disengaja, sama, tidak ada masalah. Silakan. Nah, wallahu taala alam. Nah, dalam kondisi pandemi ini, ya karena di masa sahabat itu mereka kadang keluar ke jalan, ke pasar bertakbir kan. Kalau saat ini kan kita dilarang untuk ini, untuk beraktivitas di luar, maka kita takbir dari rumah masing-masing insyaallah taala, dan itu tidak mengalahkan semaraknya kalau setiap rumah takbiran insyaallah taala. Nah, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita dan juga jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya. Dan sepertinya waktu yang membatasi kita, insyaallah besok kita akan sambung lagi dengan waktu dan frekuensi yang sama.
Jazakumullah khairan juga untuk teman yang sudah bertanya melalui 081233335531 dan juga sudah menyaksikan lewat live streaming dan juga yang sudah mendengarkan melalui frekuensi radio 91,1 FM Radio Robbani melalui ilmu dan peradaban. Apa untuk semua salah kata yang kita bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi